Tapi kalau cerita negatif, saya tidak berani nyebut nama. Itu namanya cari musuh. Ada juga orang Hindu yang ini Buddha ini mengacaukan. Kenapa mengacaukan? Karena titik pencariannya bukan Tuhan. Sehingga sejumlah sahabat yang mengerti di permukaan konsep Buddha tentang anatta, anatma, ditempatkan sebagai berlawanan dengan konsep Bhagavad Gita yang atma. Nanti di akhir saya akan coba jawab apa berlawanan, berseberangan, sejalan atau bagaimana. Sementara simpan dulu di pikiran Anda biar Anda tidak mengantuk. Sebab kalau saya terangkan mengantuk. Ini panitia hari ini pintar. Cerita mandala dan yang duduk di depan juga mandala. Di tengah-tengah rambutnya komplit, di pinggir rontok dua-duanya, itu mandala. Mari kita cerita tentang pertumbuhan sebabnya antara pelindih kiwa dan tengah. Di tengah-tengahnya tidak ada apa-apa, hanya sebuah tempat meletakkan bantal. Tidak ada apa-apa. Batu tidak ada, patung tidak ada apa-apa. Dengan bahasa Balinya, ini yang dicari oleh tetua Bali kita. Ujung pencarian orang Bali itu sing ada apa? Sing ada apa? Kalau yang nyambung bergetar dengan kata sing ada apa. Kalau yang nggak nyambung ya dapatnya Joko Sembung naik dokar, tidak nyambung dan melingkar-lingkar. Penafsiran kedua tentang kiwa tengen kita pakai tantra hari ini. Terima kasih Mas Sunagasan, Profesor Timbul, Pak Doktor Widya juga soal tantra. Tantra menghasilkan sebuah teks tentang kiwa tengen, di mana kanan dianggap jalan orang kebanyakan. Ya, pegawai negeri, jadi dosen, jadi politisi, jadi jalan orang kebanyakan. Tenang, jalan kiwa adalah jalan negasi. Saya susah menerangkan aslinya dalam bahasa Inggris negation. Kayak matematika, tenang itu positif, negasi itu negatif. Tapi cepat-cepat harus saya simpulkan sebelum ada orang marah. Negasi ini bukan tidak sama dengan pengertian orang negatif, orang kebanyakan. Karena negatif orang kebanyakan artinya lebih jelek dari positif. Tidak. Keyword tengah dalam pengertian tantra ini jalan orang kebanyakan, sebutlah plus 4, dinegasi dengan min 4, Anda tahu berapa hasilnya di tengah-tengah. Sebuah angka kalau di matematika angka 0, bilangan yang ditemukan oleh matematikawan terakhir ratusan barangkali ribuan tahun setelah bilangan-bilangan lain ditemukan. Itu keyword tengah ala tantra. Yang ketiga, keyword tengah ala orang Advaita Vedanta. Orang Advaita Vedanta selalu yang dicari titik keempat yang disebut Turiya. Turiya, karena dalam Advaita Vedanta kehidupan dibagi ke dalam kehidupan sadar seperti Anda dan saya lagi sadar. Yang kedua adalah tidur dengan mimpi. Yang ketiga tidur tanpa mimpi. Dan Turiya itu yang keempat, mencakup ketiganya sekaligus tidak mencakup ketiganya. Jadi secara Advaita Vedanta, titik pusat bersakit dengan keyword tengahnya, satu tengah, dua keyword, ketiga titik tengah, titik pusatnya yang disebut sesari yang Dharma sama ketua kilat di Bali. Turiya itu ya Anda boleh sebut ketiga-tiganya, boleh juga sebut bukan ketiga-tiganya. Ini wilayah pencapaian spiritual yang tinggi. Dan minta maaf kalau banyak orang tidak mengerti. Lebih minta maaf lagi kalau ada yang sampai Joko Sembung ke kantor bupati tidak nyambung dan sakit hati, saudara-saudara. Jadi pusat. Jadi kita berbicara perjalanan spiritual ala orang Bali dengan menggunakan pura sakit. Kalau Anda mau mandalanya di mana? Saya sudah cerita. Mandalanya di mana? Saya sudah cerita. Cuman wilayah mandala, wilayah sing ada apa? Wilayah Turiya.
Semakin banyak kita berbicara, semakin jauh kita dari tempat itu. Makanya di paper saya sedikit menyebut kata mandala. 1, ini simboliknya. 2, ini. 3, ini. 4, ini. Kalau 0, bagaimana simboliknya? Makanya nanti saya akan mengutip kalimat orang tahu yang indah. Those who know do not speak. Those who speak do not know. Jadi orang yang banyak ngomong kayak saya sebenarnya kagak ngerti. Gitu. Itu cerita perjalanan kemandalaan ala orang Bali dengan menggunakan tempat pemujaan. Sugeng minta maaf, meminjam sakit dengan jiwa tenangnya. Yang kedua, setelah menggunakan pura, saya mau meminjam perjalanan hari suci di Bali. Banyak sahabat sepakat, tidak semua. Salah satu putaran waktu tersakral di Bali itu dari Galungan ke Kuningan. Boleh setuju, boleh tidak. Ya, saya pun menemukan ini dengan sebuah jalan, ya jalan saya. Dan minta maaf kalau teman yang ada kesimpulannya berbeda, saya hormati. Kalau kita bermusuhan gara-gara berebut kekuasaan, itu namanya politik. Kita bermusuhan gara-gara rebutin uang, namanya bisnis. Tapi masa kita bermusuhan gara-gara agama? Enggak lah ya. Makanya entah di pesantren saya bicara, di sahabat Nasrani, Buddha sama. Di Islam ada orang yang memahami Allah dengan cara syariat. Saya hormati. Tapi ada orang yang memahami Allah dengan jalan ke dalam. Itu orang sufi. Saya punya guru di sufi banyak. Ada Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adwiyah, apanya? Baus-baus, Hasrat Inayat Khan, baus. Cocok dengan saya karena memang perjalanannya ke dalam. Orang syariat menemukan juga, kendati pun saya tidak ngerti, saya hormati. Di Nasrani ada orang memahami Yesus dengan cara iman, beriman. Dengan iman dia memahami Yesus. Tapi ada orang namanya James Tabor, mirip dengan Profesor Timul Haryono, memahami Yesus dengan artifak dan sejarah. Dan tidak main-main, dia bikin buku 40 tahun. Hasilnya sebuah buku indah berjudul The Jesus Dynasty. Pemahamannya berbeda antara memahami Yesus lewat iman sama memahami Yesus lewat sejarah. Di Buddha serupa, ada yang memahami Buddha dengan cara winaya, disiplin dirinya bagus sekali. Itu sebabnya saya mengagumi sejumlah pendeta Buddha di Theravada itu winayanya bagus sekali. Disiplin diri, badannya kurus-kurus. Karena kenapa? Sehari cuma makan sekali. Di atas jam 12 tidak ada makan-memakan. Itu jalan Buddha lewat jalan winaya. Tapi ada orang memahami Buddha dengan cara sutra. Dua-duanya ada jalan. Sama dengan kita di Hindu. Ada yang memahami Hindu dengan belajar Weda. Tuan Ketut Widnya saya hormati, pergi ke India, belajar banyak. Ada juga yang pergi ke India dengan travel agentnya. Di Bali ada juga, ada orang kerjanya cuma satu, nguber itu Betara, kiji-kiji nguber. Ya kali sembahyang gitu, nguberin Betara mulai enggak, tadi masih gitu. Nah, itu ada orang yang belajar Hindu dengan jalan sastra, ada juga orang belajar kehinduan dengan jalan yoga. Dan maafkan kalau Anda kesimpulannya berbeda, saya lebih banyak mengikuti jalan-jalan yoga. Kesimpulan bahwasanya Galungan Kuningan adalah salah satu putaran waktu tersakral, di samping terinspirasi pendapat sejumlah sahabat, tetua dan pelingsir, saya sudah coba lewat jalan yoga. Benar, itu Galungan Kuningan sebuah putaran waktu yang sakral, jangan main-main. Di Galungan kita di Bali, kegiatan utamanya motong babi. Boleh setuju, boleh tidak. Boleh percaya, boleh tidak. Apalagi ntar saya cerita koannya Zen itu kebebasan, perfect liberation. Boleh setuju, boleh tidak.
bagi saya pribadi yang masih bodoh ini, perjalanan waktu dari Galungan ke Kuningan itu perjalanan kebudayaan. Kenapa? Karena awal perjalanan kita di Galungan itu motong babi, dan sahabat yang mempelajari Buddha paham salah satu kegiatan orang berjalan ke dalam di Buddha adalah membersihkan seluruh kekotoran batin, serakah, benci, bodoh, amarah. Dan saya cakapkan ke batin Anda pagi ini, babi itu simbol kebodohan. Di hari Galungan, kebodohan batin itu kita potong. Jadi makanya kalau ada orang Bali serius sekali Galungan, menang itu nampak celek, oh bagus. Doang dasar jadi asal nggak tipis. Cuman jangan lupa simbolik di baliknya. Memotong batin artinya memotong kebodohan batin. Kalau bodohan batin ini banyak. Kalau di Buddha simboliknya babi, akarnya itu kebodohan batin. Ayam, keserakahan. Ular, kebencian. Makanya dalam putaran pusat dari perjalanan orang kebudayaan di tengah itu adalah babi menggigit ekor ular, ular menggigit kakinya ayam, ayam menggigit ekornya babi. Jadi itu mutar-mutar. Kenapa Anda dan saya ada di sini sebagian, nggak semua, karena ada segelintir roh suci datang di sini memang untuk menyegarkan umat. Sebagian lebih manusia datang ke sini karena berputar-putar dengan kekotoran batin. Dan di Kuningan sebagaimana kita tahu tidak ada yang motong babi. Ada mungkin sedikit, itu pun bukan gara-gara upacara mau pesta gitu. Di Kuningan sedikit sekali yang memotong babi, hampir tidak ada. Dan puncak upacaranya di sebuah tempat indah yang tidak jauh dari tempat ini, Pura Sakya. Saya sudah tanya bolak-balik kepada tetua di Bali Selatan, napi Pura Sakya Pura Sakya Muni. Nama asli dari Siddhartha Gautama. Saya cari di kamus agama Buddha. What is the meaning of Sakya Muni? Sakya Muni means someone who practice tranquil silence. Bahasa tajamnya adalah seseorang yang mempraktekkan kesempurnaan, keheningan. Anda lihat, kita mulai putaran waktu tersakral di Bali dengan memotong kekotoran batin. Dan puncaknya di sebuah tempat yang namanya kesempurnaan, keheningan. Saya sudah cerita 2 kali mandala, tapi kalau Anda nggak lihat mandalanya bukan salah saya, salah Anda. Saya sudah cerita mandala yang tersembunyi di balik kata-kata saya lewat Kiwo Tengah. Saya sudah cerita mandala lewat putaran waktu Galungan ke Kuningan. Mudah-mudahan Anda membacanya. Itu sebabnya di Bali Tuhan kita sebut dengan sebutan Sang Yang Pembawa, the ultimate silence. Bali satu-satunya pulau yang tahun barunya dirayakan dengan Hari Raya Nyepi, bukan Hari Raya Meceki, bukan. Dan itu juga sebabnya setiap kali zaman dulu kita tanya pada ketua kenapa pelin dia begitu, nak mulai gitu, dia sedang mengajarkan sesuatu tentang dia cari sendiri di dalam. Dan harus saya minta maaf di Tajur, kalau ada anak laki-laki lahir, anak tertua itu langsung panggilannya kolok. Kolok itu artinya dia. Nah, itu cerita mandala ala orang Bali. Saya sudah cerita lewat Besaki, cerita lewat Galungan dan Kuningan. Mudah-mudahan Anda menangkap ada mandala dalam cerita itu. Apa mandalanya? Nanti saya akan cerita di akhir. Sekarang kita cerita Jepang. Minta maaf kepada Mas Sunagasan, minta maaf kepada seluruh sahabat Jepang. Hari ini saya harus mengajari ikan berenang.
ngajarin Zen di depan orang Jepang itu keterlaluan, sombong, tapi tidak apa-apa, yang salah pada dia. Saya kan cerita, kalau tadi cerita climbing the spiritual mountain, menemukan puncak spiritual mountain ala Mandala, ala Besaki, ala Galuan Kuningan, sekarang ala orang Jepang. Nilai-nilai orang Jepang tentu saja banyak. Shingon salah satunya, saya hormati sekali. Tapi salah satu nilai orang Jepang yang dikagumi di Barat itu Zen, the art of tea. Hari ini saya akan cerita dua, Zen dan the art of tea. Dan sebelum orang bercerita Zen, biasanya orang mesti menyelesaikan teka-teki berat, pertanyaan-pertanyaan berat yang disebut koan. Saya mengagumi koan karena kenapa? Banyak membebaskan batin saya. Saya berhutang banyak sama Zen, terutama di koan. Seluruh kemelekatan itu diledakkan. Makanya kalau saya melihat anak muda marah-marah, oh ini masih melekat. Ada orang tua marah-marah, oh melekat. Tersinggung, melekat. Sakit hati, melekat. Saya mulai dengan cerita koan yang pertama. Suatu hari di sebuah wihara Zen di Jepang, cuacanya dingin sekali. Jangan bersih. Demikian dinginnya sampai malam itu semua kayu bakar habis. Ini ada pendeta Zen yang lebih tua, yang lebih senior, karena semua kayu bakar sudah habis, dia ambil patung Buddha dari kayu, diambil, dicemplungin ke api, kurang ajar ya. Ini pendeta kurang ajar, berani-beraninya membakar patung Buddha. Tanpa berubah ekspresi, pendeta Zen yang tua ini bilang, yang masih terbakar bukanlah Buddha. Tepuk tangan dong. Kalau cerita negatif kita pakai cerita sendiri, dia otokritik namanya. Kalau cerita negatif kita pakai contoh orang lain, namanya jelek-jelekin orang. Di Bali terlalu banyak orang yang terbakar gara-gara agama, tersinggung. Yang mengutamakan Hindu Bali bermusuhan dengan sahabat yang menghormati Hindu India. Yang mengutamakan Hindu India mengatakan Hindu Bali itu salah. Terbakar. Jangankan, itu baru debat. Sekali lagi saya nggak ngejelekin orang Bali karena saya nggak punya darah lain selain orang darah Bali. Saya pakai contoh negatif, contoh Bali punya otokritik. Di tempat yang lain juga ada, tapi jangan jelek-jelekin orang. Bikin pura berkelahi. Kebayang tidak? Itu menunjukkan cerita koan yang pertama bagus sekali. Yang terbakar hanya kepalsuan. Kalau ada orang Hindu yang terbakar, itu Hindunya palsu. Ada orang Buddha yang terbakar, itu lebih palsu. Makanya contoh orang Bali sekarang, contoh orang Buddha, dua ada lebih dari itu, jangan marah. Saya lihat ada anak muda, Pak begini, yang benar ada citra siwa Buddha. Kenapa? Ada bilang setelah dapat Buddha dapat ada siwa, itu berarti siwa lebih tinggi dari Buddha. Dengan marah-marah, ini dia bilang, yang masih terbakar bukan Buddha. Nah itu sebabnya, makanya koan yang pertama saya sungguh kagumi. Kalau Anda dan saya di dalamnya masih terbakar, itu namanya yang kita temukan masih yang palsu-palsu. Hindu palsu, Buddha palsu, kalau yang lain tidak berani, namanya cari musuh. Cerita koan yang kedua, biar Anda terbakar. Dan kalau ada yang marah-marah sama saya, yang terbakar bukan Hindu, kan saya bilang begitu. Cerita koan yang kedua adalah suatu hari ada dua pendeta Zen, satu tua, satu muda, berjalan di tengah hutan. Yang tua mau kencing, tanpa nengok, oh ini ada patung Buddha tua yang tidak terurus, dikencing patung Buddha kan? Cir, yang muda, kurang aja ini pendeta apa patung Buddha dikencing?
tunjukkan saya tempat di mana tidak ada Buddha. Yang punya Buddha punya semua tempat adalah Buddha. Kalau semua tempat adalah Buddha, lantas saya kencing di mana? Ya. Kalau yang pertama cerita yang asli itu tidak terbakar. Yang kedua cerita kesucian. Kesucian ada karena ada kekotoran. Tanpa kekotoran, kesucian menghilang. Yang disebut kesucian dalam tingkatan mandala hari ini totalitas kedua-duanya. Makanya salah satu penelisir saya di Tajun pernah berbisik di ada petirtan itu ada latenium. Kalau nggak ngerti bahasa Bali minta maaf saja. Patirtan itu adalah air suci. Di mana ada air suci, di sana ada pohon kecil yang daunnya kalau kita sentuh pakai tangan gatal yang dalam. Itu artinya apa? Di mana ada kesucian, di sana ada kekotoran. Tanpa kekotoran, kesucian menghilang. Makanya lihat di Bali, di mana ada orang suci, di situ banyak orang minum tua. Ya, coba lihat pindah kita yang suci. Rumahnya di sini bagus, ya. Dekat-dekat situ ada anak-anak muda yang aneh-aneh, kena narkoba. Wah, itu bagian dari keseimbangan kesucian. Cerita kawan yang kedua. Cerita kawan yang ketiga, biar Anda mengalami moksa hari ini, nggak nanti, karena ini betul-betul perfect liberation. Suatu hari ada kaisar di China sana datang ke Bodhidharma. Bodhidharma ini founding father Z. Bodhidharma, saya sudah membangun ratusan stupa. Pahalanya berapa? Bodhidharma nggak noleh, tidak ada pahala-pahala. Kamu pikir kamu berbicara sama siapa? Emangnya yang Anda ajak bicara sama siapa? Marah betul kaisar. Inilah keterikatan ala orang Bali. Sembahyang berharap sembahyangnya dibayar dengan para dewa. Madakah yang nggak rajin sembahyang nanti setelah jadi bupati, nggak pernah jadi bupati nggak sembahyang. Saya akan rajin sembahyang nanti kalau anak saya sudah jadi sarjana dan keluarganya baik. Setelah jadi sarjana, anaknya jadi ketua umum ISDI, Ikatan Suami diinjak-injak istri. Kemelekatan yang pertama mudah terbakar. Yang kedua kita tersinggung urusan kesucian. Yang ketiga lewat cerita Bodhidharma dengan kaisarnya. Seringkali kita berbuat tapi melekat. Perbuatan kita membuat kita kotor. Anda berdana, istilahnya orang muda, ke wihara. Berharap setelah berdana kemudian rezeki Anda naik. Ternyata kalau nggak naik, Anda benci sama wihara. Anda nyembelih binatang demikian banyak untuk sembahyang. Kalau seumpama setelah nyembelih binatang